di sini saya akan menjelaskan mengenai teori trait and faktor, yang mana kita harus tahu dulu apa itu trait dan apa itu faktor. Secara bahasa, trait dapat diartikan sebagai sifat atau karakteristik seseorang individu, dan faktor berarti tipe-tipe ataupun syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau sebuah jabatan. Jadi dapat kita artikan bahwa trait dan faktor itu adalah suatu pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat digambarkan dari sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologi, yang mana dapat mengukur masing-masing dimensi kepribadian. Nah, adapun asumsi dari trait and faktor yang pertama, setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti inteligensi umum, bakat khusus, dan taraf kreativitas lain sebagainya. Nah, yang kedua, pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada seseorang pekerja. Nah, yang ketiga itu kurikulum yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda. Maksudnya di sini individu akan belajar lebih mudah, lebih efektif apabila potensi dan bakat yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keempat, setiap individu mampu berkeinginan dan berkecenderungan untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Nah, adapun tujuan dari teori trait and faktor ini, yang pertama itu dapat membantu individu merasa lebih baik dengan menerima pandangan dirinya sendiri. Yang kedua itu membantu individu lebih bisa berpikir jernih dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga dapat membantu individu dalam mengubah sifat-sifat subjektif yang ada dalam dirinya sendiri. Yang keempat, membantu individu dalam memperoleh kemajuan dan memahami dengan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. Nah, adapun kelebihan dari trait and faktor ini yaitu teori, ciri, dan sifat menerapkan pendekatan ilmiah pada konseling. Yang kedua, penekanan pada penggunaan data tes objektif membawanya kepada upaya perbaikan dalam mengembangkan tes dan penggunaannya, serta perbaikan dalam pengumpulan data di lingkungan. Yang ketiga itu adanya penekanan pada aspek kognitif, merupakan pandangan untuk menyeimbangkan pandangan lain yang lebih menekankan afektif dan emosional. Nah, adapun kelemahan dari trait and faktor ini yaitu kurang diperhatikannya peranan keluarga dekat, yang mana keluarga dekat ini ikut mempengaruhi rangkaian pilihan dari si anak dengan cara pengungkapan harapan. Yang kedua itu kurang disadari bahwa konstelasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai sukses di suatu bidang pekerjaan. Yang ketiga, pola kepribadian tertentu belum pasti membatasi sejumlah kesempatan yang terbuka bagi seseorang, karena pada dasarnya banyak dari berbagai pola pikir kepribadian orang lain dapat mencapai sukses di bidang yang sama. Maka dari itu konselor memiliki peran yang penting, yaitu membantu klien dalam memahami dirinya sendiri, minat, bakat, dan keterampilan yang dapat ditransfer. Yang kedua, konselor dapat membantu klien dalam memahami tugas-tugas operasional sehingga mereka dapat membedakan dan menggambarkan tugas-tugas okupasi yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu konselor harus dapat membantu individu dalam mempelajari keterampilan ataupun kemampuan yang ia punya. Teori Gisbert. Teori Gisbert ini dipelopori oleh beberapa tokoh, yaitu Gisbert, Asharath, dan Hellman, yang mana mereka merupakan seorang pakar ekonomi, seorang psikiater, seorang sosiologi, dan seorang psikologi. Nah, Gisbert dan temannya menjelaskan bahwa pilihan kalian merupakan suatu proses yang tidak dapat diubah, terjadi dalam periode yang jelas dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan juga kemungkinan. Adapun tahap-tahap teori Gisbert ada 3 masa. Yang pertama itu masa fantasi, di mana masa ini anak-anak memilih pekerjaan yang didasari atas kesan yang dapat melahirkan sebuah kesenangan dan kepuasan semata, yang mana mereka dalam memilih karir hanya asal pilih saja.
dan mereka mulai mengembangkan pilihan karir mereka melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Yang kedua itu ada masa tentatif yang berlangsung pada usia 11 sampai 18 tahun. Di mana pada masa tentatif ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap minat, yang mana anak-anak akan memilih karir mereka sesuai dengan pekerjaan yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Yang kedua itu ada tahap kapasitas, yang mana mereka mulai menyadari bahwa mereka mempunyai bakat, minat, dan juga kemampuan terhadap suatu pekerjaan atau karir, sehingga mereka mempunyai pertimbangan tentang karir yang akan mereka ambil. Yang ketiga, tahap nilai. Tahap nilai ini di mana mereka sudah mulai memikirkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat ataupun orang sekitar, bukan hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain. Yang keempat itu ada tahap transisi, tahap di mana remaja sudah mulai memberikan atau mengetahui minat, bakat, dan juga kemampuan, dan mereka mengetahui imbalan bekerja lainnya. Remaja di sini mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka perlu dan penting bagi mereka untuk membuat keputusan karir, yang mana sifatnya bersifat konkret dan juga realistik. Yang ketiga, masa realistik, yaitu berlangsung pada usia 18 sampai 22 tahun. Terdiri dari beberapa tahap juga. Yang pertama itu ada tahap eksplorasi, yang mana pada tahap ini mereka mulai melakukan eksplorasi terhadap bakat, minat, dan juga kemampuan yang mereka miliki. Sehingga mereka dapat memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang mereka geluti nanti. Yang kedua itu ada tahap kristalisasi, yang mana pada tahap ini mereka sudah mulai melakukan penilaian terhadap pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik itu nantinya akan gagal maupun akan berhasil. Pada tahap ini remaja mulai beranjak lebih matang. Mereka menyadari atau tidak akan berusaha terlibat lebih dalam pada suatu lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu ada tahap spesifikasi, yang mana remaja mulai memilih pekerjaan yang spesifik atau khusus sesuai segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan juga nilai. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan dari teori Gisbert ini yaitu periode fantasi, yang mana periode ini berlangsung dari usia kanak-kanak yaitu 11 tahun. Periode ini memiliki ciri-ciri yaitu pada tahap awal murni berorientasi pada bermain. Nah, menjelang akhir tahap bermain menjadi orientasi kerja. Yang kedua itu ada periode tentatif, yang mana periode ini berlangsung dari awal remaja yaitu 11 sampai 17 tahun. Ciri-cirinya proses transisi ini yang ditandai oleh pengenalan secara berangsur-angsur mengenai persyaratan kerja, pengenalan bakat, minat, kemampuan, dan juga imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Yang ketiga itu ada periode realistik yang berlangsung pada pertengahan remaja yaitu 17 tahun sampai awal dewasa. Periode ini ditandai dengan tugas dan minat berkelanjutan, perkembangan nilai-nilai spesifikasi, pilihan okupasional, kristalisasi, pola-pola okupasi. Nah, adapun kekuatan atau kelemahan teori Gisbert ini, yang pertama itu pilihan karir tidak hanya sekali saja, melainkan mengalami suatu perkembangan pada waktu tertentu. Terdapatnya fase dalam penentuan karir. Nah, adapun kelemahan dari teori ini yaitu berkaitan dengan fase yang dilalui oleh individu. Nah, implikasi dalam konseling yaitu kita sebagai konselor dapat memberikan informasi mengenai pekerjaan yang memungkinkan siswa atau klien dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan polanya. Dan juga konselor dapat memberikan bantuan kepada klien untuk lebih mengenal bakat, minat, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh klien. Selanjutnya, pengembangan karir merupakan suatu proses di mana seseorang dapat memilih karir atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan, sehingga guru dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Pilihan karir menurut Anna Rowe, yang mana Anna Rowe mengungkapkan bahwa ada beberapa
faktor yang sangat mempengaruhi pilihan karir si anak, yaitu faktor pengalaman masa kecil dan juga pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Yang mana faktor ini memegang peranan penting dalam pilihan karir si anak berdasarkan pengalaman yang mereka lalui dan juga pola asuh yang diberikan oleh orang tua mereka sendiri. Nah, Anna Rowe membagi pilihan karir ke dalam dua bagian, yaitu person oriented dan juga non-person oriented. Nah, person oriented ini terdiri dari beberapa macam, yaitu seperti jasa, yang mana pekerjaan ini ditugaskan untuk berhubungan langsung dengan banyak orang dan juga bertugas untuk melayani orang lain serta berbuat untuk kepentingan orang lain. Nah, contohnya tuh seperti pelayan kafe. Yang kedua, kontak bisnis, yang mana pekerjaan ini langsung berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan lebih kepada upaya untuk mempengaruhi dibandingkan dengan berbuat untuk kepentingan orang tersebut. Yang ketiga yaitu organisasi. Pekerjaan manajerial serta membentuk interaksi yang bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keempat, kebudayaan, yang mana pekerjaan-pekerjaan yang tujuan utamanya adalah untuk pelestarian atau pewarisan budaya, seperti halnya pendidikan. Yang kelima, seni dan hiburan, yang mana pekerjaan ini yang membentuk interaksi antara orang-orang yang memiliki kreativitas dan juga keterampilan khusus, seperti seniman. Yang bagian kedua yaitu non-person oriented seperti teknologi, yang mana pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada produksi, pemilihan dan segala sesuatu yang berbentuk dengan barang. Yang kedua itu luar ruangan atau kita sebut dengan outdoor, yaitu pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan terbuka atau alam bebas dan tidak terlalu tergantung atau membutuhkan adanya interaksi dengan orang banyak. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan, yang mana pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan, teori, konsep di bidang ilmu yang berhubungan dengan perilaku. Nah, adapun pilihan karir berdasarkan pola asuh, yaitu pola asuh hangat dan penuh kasih sayang, yang mana hal ini masuk ke dalam kategori pekerjaan person oriented, yang mana pekerjaannya dapat diambil yaitu seperti jasa, kontak bisnis, manajerial, kebudayaan, seni, dan juga hiburan. Sedangkan pola asuh dingin dan acuh tak asuh termasuk ke dalam kategori non-person oriented, yang mana pekerjaan yang bisa diambilnya yaitu seperti teknologi, luar ruangan, ataupun ilmu pengetahuan, yang mana tidak membutuhkan interaksi dengan orang banyak. Nah, di sini jelas sekali perbedaannya bahwa jikalau individu atau anak-anak mendapatkan pola asuh dingin dan acuh tak acuh, pada umumnya mereka memilih kecenderungan yang kuat terhadap pekerjaan yang bersifat non-pelayanan atau tidak berinteraksi langsung dengan orang banyak. Nah, sedangkan individu yang mendapatkan pola asuh hangat, penuh kasih sayang, biasanya itu lebih minat dan cenderung dalam pemilihan karir yang bersifat person oriented, yang mana ini berhubungan dengan interaksi dengan orang lain atau bersifat pelayanan atau jasa. Nah, tingkatan karir menurut Anna Rowe, yang pertama itu ada tak terampil. Maksudnya tak terampil di sini merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Yang kedua itu ada semi terampil, yang mana pekerjaan ini diperlukannya sebuah keterampilan dan juga pengalaman khusus, namun belum mensyaratkan adanya kemandirian atau inisiatif yang tinggi dari individu tersebut. Yang ketiga itu ada terampil, yaitu pekerjaan yang menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus pada individu. Yang keempat, semi profesional, yang mana pekerjaan ini menuntut adanya tanggung jawab dalam skala rendah dan kebijaksanaan untuk diri sendiri. Pada tingkatan ini berpendidikan menengah atau umum dan teknologi kejurusan.
Yang kelima yaitu profesional, yang mana tingkatan kedua yaitu adanya kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar serta telah menerapkan sistem manajerial. Nah, orang yang biasanya bekerja di sini seperti sarjana dan juga magister. Profesional tingkatan pertama, yang mana pekerjaan ini menuntut kemandirian yang lebih tinggi dan telah mampu untuk berkarya cipta dengan menerapkan sistem manajerial. Secara baik, individu pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan mapan, seperti profesor dan lain sebagainya. Nah, adapun implikasi dalam konseling yaitu kita sebagai konselor dapat membantu klien dalam mengidentifikasi pilihan karir berdasarkan suasana dan sikap yang diterima klien kita di masa kecil yang diberikan oleh orang tua ataupun keluarganya. Yang kedua, konselor dapat membantu atau mengarahkan anak untuk mampu mengidentifikasi perilakunya dan mengaitkan dengan pilihan karir yang tepat dan sesuai dengan perilaku yang dimiliki oleh klien tersebut. Yang ketiga, konselor dapat juga memberikan pemahaman kepada orang tua tentang nilai-nilai dan juga hubungan antara kesesuaian antara jenis kelamin dan karir terhadap pilihan pekerjaan anak di masa depan. Pilihan karir menurut Donald Super, yang mana keputusan karir merupakan serangkaian perencanaan kegiatan yang dilakukan manusia yang memiliki jangka waktu dan periode tertentu sepanjang hidupnya. Keputusan karir ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, yang mana terdapat bakat, minat, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh individu. Sedangkan faktor yang kedua yaitu eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti taraf kehidupan ekonomi sosial, tuntutan lingkungan setempat, budaya yang berkembang, dan juga kesempatan dan peluang kerja. Nah, adapun tahap-tahapan perkembangan karir menurut Super, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan atau disebut juga dengan tahap grow, berlangsung dari usia 0 sampai 14 tahun, yang mana individu mulai adanya pertumbuhan fisik dan psikologis individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya sendiri. Yang kedua, tahap eksplorasi berlangsung pada usia 15 sampai 25 tahun. Pada awal masa ini, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realitas dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainan atau bisa juga kita sebut dengan masa fantasi. Tahap pembentukan yaitu berlangsung dari usia 25 tahun sampai 44 tahun, di mana individu mulai mencoba apakah pilihan atau keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidaknya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Yang keempat, tahap pemeliharaan berlangsung dari usia 45 tahun sampai 64 tahun, yang mana individu berusaha untuk terus meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Yang kelima, tahap kemunduran di atas 65 tahun, yaitu tahap di mana seseorang individu menjelang berhenti kerja atau resign. Individu lebih memperhatikan sesuatu untuk mempertahankan prestasi kerja dan upaya meningkatkan prestasi kerja tersebut. Nah, tugas perkembangan vokasional super yaitu yang pertama, kristalisasi. Kisaran usia 14 sampai 18 tahun. Hal ini mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, spesifikasi berlangsung dari usia 18 sampai 20 tahun, yang mana individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan yang mana berlangsung dari usia 21 tahun sampai 25 tahun. Di sini individu diharuskan untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan. Yang keempat, ada stabilitas kisaran usia 25 tahun sampai 35 tahun. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang. Sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir bot sebelumnya. Yang kelima, konsolidasi dari usia 35 ke atas,
Suatu prode pemantapan dalam suatu karir dengan promosi jabatan, status, dan kedudukan yang lebih tinggi. Pola karir untuk laki-laki dan perempuan. Pola karir untuk laki-laki yaitu pola garis stabil, yang mana klasifikasi karirnya profesional, manajerial, pekerja terampil, karakteristik yaitu masuk ke dalam karir secara dini dengan sedikit atau tanpa masa percobaan. Yang kedua itu pola karir konvensional, yaitu seperti manajerial, pekerja terampil, dan juga pekerja administrasi, yang mana individu pada masa kerja adanya percobaan diikuti dengan masuk ke dalam pola yang stabil. Yang ketiga, pola karir tak stabil, seperti pekerja semi terampil, pekerja administrasi, dan pekerja domestik, yang mana beberapa pekerjaan dengan masa percobaan yang dapat mengarah pada pekerja yang stabil terampil, diikuti dengan pekerjaan dengan masa percobaan lainnya. Yang keempat, ada pola karir jamak, yaitu pola domestik dan pekerja semi terampil. Yang benar, individu pada masa ini adanya ketidaktepatan yang ditandai dengan pekerjaannya selalu berubah-ubah. Nah, adapun pola karir untuk perempuan. Yang pertama, pola karir ibu rumah tangga. Pola karir yang stabil, yang mana pada saat individu menikah sebelum mendapatkan pengalaman kerja yang signifikan. Yang kedua, pola karir konvensional, yang mana memasuki dunia kerja setelah pelatihan di SMA atau perguruan tinggi, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang sebelum menikah, selanjutnya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Yang ketiga, pola karir kerja stabil, yang mana individu mengikuti dunia kerja setelah pelatihan dan memandang pekerjaannya sebagai karir seumur hidup. Yang keempat, pola karir double triple, yang mana individu memasuki karir setelah pelatihan lalu menikah dan mulai lagi karir keduanya dalam bidang rumah tangga. Yang kelima, ada pola karir terinterupsi, yang mana individu memasuki dunia kerja lalu menikah dan melepaskan karir untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan mungkin kembali ke dalam karir tergantung pada kondisi rumahnya. Yang keenam itu ada pola karir tak stabil, yang mana mempunyai ciri-ciri setiap individu pada masyarakat sosial ekonomi yang lemah, di mana polanya adalah bekerja, di PHK, menjadi berumah tangga, dan begitu juga sebaliknya. Kejadian itu terus berulang. Yang ketujuh, pola karir multi-material, yang mana individu tidak pernah mapan dalam satu karir, selalu berubah-ubah pekerjaannya, tidak menetap. Nah, implikasi teori Shepard dalam konseling yaitu kita sebagai konselor bertugas untuk membimbing klien kita untuk lebih mengenal kekuatan dan juga kelemahan yang ada dalam dirinya. Begitu juga dengan nilai-nilai dan minat yang ada pada diri klien tersebut, agar klien tersebut dapat membantu memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya agar bisa mencapai suatu hasil yang optimal. Pilihan karir menurut Holland, yaitu pilihan karir ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan juga lingkungan, yang mana faktor tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Tipe-tipe kepribadian. Yang pertama itu ada tipe realistik, yang mana orang-orang yang berusaha dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang maskulin, fisik yang kuat, tidak ramah, emosional yang stabil, dan materialistik. Mereka lebih memilih bidang pekerjaan seperti pertanian, teknik terampil, yang berhubungan dengan mesin. Contohnya itu seperti pekerjaan tukang pipa, tukang operator, tukang listrik, dan banyak lainnya. Yang kedua ada tipe investigasi, yang mana orang-orang menghadapi lingkungan dengan akal. Mereka lebih memilih panggilan ilmiah. Ciri-cirinya itu tugas teoritis membaca dan mengumpulkan data-data atau aljabar, dan mereka selalu berorientasi pada tugas. Contoh pekerjaan yang mereka ambil seperti ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, yang mana mereka bekerja di laboratorium.
Nah, yang ketiga itu ada tipe artistik, yang mana orang-orang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk dan menciptakan produk. Mereka memilih bidang musik, seni sastra, dan lain sebagainya, yang mana pekerjaan yang berhubungan dengan drama dan kreativitas yang berkaitan dengan alam. Nah, pekerjaan yang mereka ambil yaitu seperti pelukis, musisi, pematung, guru musik, dan juga desainer. Yang keempat, ada tipe sosial, yang mana mereka menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahlian dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Nah, contoh pekerjaannya itu seperti guru, pendidik, MC, konselor, perawat, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada tipe interpreting, yang mana orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang dominan, antusias, dan impulsif, yang mana mempunyai pribadi yang persuasif, verbal, terbuka, menerima diri sendiri, dan sebagainya. Nah, bidang pekerjaan yang mereka ambil itu seperti sales, yang mana berhubungan dengan pemasaran dan interaksi dengan orang banyak. Yang keenam itu ada tipe konvensional, yang mana orang-orang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial, yang mana mereka lebih menyukai tugas-tugas yang terstruktur. Contoh pekerjaan yang mereka ambil seperti bekerja di kantor administrasi, akuntan, sekretaris, operator, dan lain sebagainya. Kecocokan pilihan karir dengan tipe primer dan sekunder. Yang pertama, tipe primer, yang mana bahwasanya dalam pemilihan karir seseorang adanya kecocokan yang dominan pada diri individu, atau bisa dikatakan kecenderungan paling mirip dengan salah satu tipe yang ada. Yang kedua, tipe sekunder, yaitu pilihan yang mempunyai kemiripan dengan pilihan utama, serta memiliki kecocokan dengan pribadi dan lingkungan kerja. Seseorang dalam melakukan pilihan karir, seseorang bisa melakukan pilihan-pilihan lain yang pada akhirnya mereka tidak ketergantungan pada pilihan karir yang utama. Adapun implikasi teori karir Harlan yaitu yang mana di sini kita sebagai konselor mempunyai peranan penting, yaitu yang pertama, membantu si klien dalam membuat keputusan-keputusan karir dengan jalan memberikan informasi yang diperlukan oleh si klien. Yang kedua, membantu membuat keputusan karir dengan jalan mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, membantu membuat beberapa keputusan karir yang saling berkaitan. Dan yang keempat, membantu si klien dalam memahami dan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki untuk mencapai keputusan karir yang telah dibuatnya. Pilihan karir teori Krumbolz, yang mana pilihan karir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, pengalaman, faktor lingkungan, dan juga faktor pendekatan tugas, yang mana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perencanaan karir dan pengambilan keputusan karir. Dari pengalaman dan pengetahuan mengenai suatu profesi, maka seseorang individu dapat merencanakan arah pilihan karir tersebut, yang mana menjelaskan bahwa bagaimana seseorang dapat melahirkan sebuah keputusan-keputusan yang bijak dan yang tepat, yang berkaitan dengan karir yang nantinya akan dilaluinya atau yang diambilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir. Yang pertama itu ada faktor warisan genetik, yang mana masing-masing individu lahir dengan potensi bawaan dari lahir, berupa bakat, minat, dan juga keterampilan khusus, yang mana ini dimiliki oleh individu yang harus dikembangkan dengan baik oleh individu itu. Yang kedua, ada kondisi dan peristiwa lingkungan, yang mana kondisi lingkungan ini tidak bisa kita cegah, seperti terkait dengan peluang pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Jika faktor genetik didukung oleh faktor lingkungan yang memadai, yang sesuai, artinya mendukung kemampuan individu dalam meningkatkan potensinya, maka siswa akan dapat mengambil keputusan karir dengan tepat. Peristiwa lingkungan ini juga mempengaruhi peluang seseorang dalam memilih karir, seperti terjadinya gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu ada faktor pengalaman belajar. Dengan adanya pengalaman belajar, maka individu akan bisa memahami sebuah karir dan memaknainya, sehingga membentuk arah perencanaan karir yang baik, yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh individu itu. Yang keempat, ada pendekatan tugas atau bisa kita sebut dengan skill, yang mana apabila seseorang mempunyai skill atau kemampuan dalam menyelesaikan tugas, maka ia akan bisa menyelesaikan masalah yang mungkin akan ia hadapi dalam perencanaan dan pemilihan karir nantinya. Nah, jadi peran kita sebagai konselor dan juga guru BK dalam pemilihan karir siswa yaitu dapat membantu siswa tersebut dalam memahami dan juga memberikan informasi terkait bakat, minat, dan juga kemampuan yang ia miliki, sehingga nantinya mereka akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan tersebut dan juga memilih karir sesuai dengan bakat. Faktor yang mendukung adanya peluang untuk mereka dalam mengambil karir tersebut, dan juga didukung dengan adanya pengalaman yang mungkin akan lebih mendukung terhadap pemilihan karir yang akan mereka ambil.